Ya, tapi JK selalu blok saya kan. Pokoknya JK nggak mau Rizal pegang ekonomi sama keuangan. Sama juga waktu SBY bahkan udah tanda tangan kan. Rizal Ramli, Menko, diganjal sama JK. Habis itu SBY pertahankan jadi Menteri Keuangan, dia nggak setuju lagi, ya kan? Akhirnya SBY minta Rizal Ramli Menteri BUMN, dia nggak setuju lagi. Last minute, saya ditunjuk Menteri Perindustrian, Kabinet SBY pertama. Saya nolak, itu bukan keunggulan kita. Akhirnya Jokowi dengan gaya Jawa banget, merendah banget. Mas Rizal yang minta tolong itu bukan saya, yang minta tolong ini rakyat Indonesia yang kepengen hidupnya lebih baik. Tapi dengan satu syarat ya, nggak lapor-lapor sama Pak JK. Saya dan Wakil Presiden memutuskan melakukan perubahan kabinet kerja yang kedua. Adapun perubahan yang dilakukan, regulasi penting, birokrat kita brengsek, yes, kerjanya meres pengusaha, memeras siapa aja, yes, itu kita benar. Nah, poin saya adalah betul kita paling brengsek. Sebagai seorang yang berambisi juga dalam politik, inisial RR atau yang biasa disebut dengan Rizal Ramli, mantan Menko Kemaritiman Jokowi, memang selalu dikaitkan dengan bursa calon Presiden Republik Indonesia. Rizal Ramli tidak sedikit orang yang mengenalnya, sebab Rizal pernah sendiri wirawiri menjadi menteri atau pembantu presiden dari masa pemerintahan Gus Dur hingga Jokowi. Namun memang nasib tak pernah memihak Rizal Ramli untuk dapat bertarung sebagai kandidat capres, meski namanya sendiri selalu muncul di bursa calon presiden. Tidak lain faktor mengapa dirinya tidak mampu menjadi kandidat capres adalah dirinya tidak punya kendaraan politik, atau antara lain partai politik yang memang belum minat meminangnya sebagai kandidat capres. Untuk itu, Rizal Ramli mulai bernarasi selama berpolitik, mulai dari kritik hingga intrik. Regulasi penting, birokrat kita brengsek, yes, kerjanya meres pengusaha, memeras siapa aja, yes, itu kita benar. Nah, poin saya adalah betul kita paling brengsek. Namun, apakah cara Rizal Ramli dengan mencari perhatian masyarakat dengan selalu melontarkan kritik kepada Presiden Jokowi tersebut akan membuahkan hasil dengan menjaga namanya masuk ke dalam bursa capres di Pilpres 2024 nanti? Ataukah mungkin Rizal Ramli tetap ingin dipandang sebagai kandidat kuat menteri siapapun yang memegang tampuk kekuasaan di tahun 2024? Baru-baru ini dalam sebuah acara wawancara, Rizal Ramli belak-belakan dirinya sering dijegal oleh Yusuf Kala setiap hendak diangkat sebagai menteri atau pembantu presiden. Disampaikan Rizal Ramli, hal penjagalan JK itu terjadi beberapa kali di masa Presiden SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono maupun Joko Widodo. Rizal Ramli bercerita dirinya sempat akan diangkat menjadi Menteri Ekonomi saat pemerintahan periode pertama Jokowi. Namun, niatan itu tidak direstui JK yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden. Kondisi serupa juga ketika Presiden SBY memintanya untuk mengisi posisi Menteri Ekonomi. Namun, permintaan itu juga diganjal oleh JK yang juga menjabat Wakil Presiden saat itu. Untuk menjadi pertanyaan, mungkinkah hubungan Rizal Ramli dan JK renggang saat sama-sama menjadi menteri di era Gus Dur, di mana keduanya pernah menjadi menteri Gus Dur? Mungkin hanya JK yang mampu menjawab. Apakah apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli bahwa JK adalah pengganjal karirnya benar, atau hanya narasi Rizal Ramli yang ingin simpatik publik saja demi membidik 2024? Seperti diceritakan Rizal Ramli dikutip dari cnnindonesia.com. Pada saat itu, SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono sudah menandatangani Rizal Ramli sebagai Menteri Ekonomi, namun diganjal oleh JK. Setelahnya, SBY mempertahankan Rizal Ramli menjadi Menteri Keuangan. Namun, JK tidak setuju lagi. Dan akhirnya, SBY meminta Rizal Ramli menjadi Menteri BUMN. Dan JK tak setuju. Terakhir,
Rizal Ramli ditunjuk jadi Menteri Perindustrian Kabinet SBY pertama. Namun kali ini Rizal menolak karena bukan keunggulannya. Setelah puas menjelek-jelekan JK, kemudian Rizal Ramli pun memuji Jokowi. Selain bicara dijegal oleh JK sebagai menteri, Rizal Ramli juga menyampaikan dan memuji Jokowi bahwa Jokowi lebih dengar dirinya. Rizal menceritakan bagaimana bisa diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman setelah setahun pemerintahan Jokowi periode 2015-2019. Kala itu, Rizal Ramli diundang ke Istana Bogor oleh Jokowi. Saat kedatangannya ke Istana Bogor, Rizal Ramli mengaku tidak dijamu seperti tamu lainnya yang diundang ke istana. Saat itu, Jokowi beralasan takut pertemuannya dengan Rizal Ramli di Istana Bogor bocor keluar. Permintaan Jokowi saat itu kepada Rizal Ramli agar membantunya sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman. Rizal mengaku menolak jabatan itu karena bukan keahliannya. Rizal Ramli juga memberikan daftar nama-nama yang dirasa lebih cocok mengisi posisi Menko Kemaritiman kepada Jokowi. Untuk itu, Rizal Ramli mengatakan hanya ingin membantu Jokowi di luar pemerintahan. Dan saat itu juga, Rizal Ramli mengaku siap membantu Jokowi menyumbangkan gagasannya jika diperlukan. Namun, Jokowi menolaknya dan tetap menginginkan Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman. Jadi ini cerita Jokowi sama saya. Saya maunya waktu saya jadi presiden, Mas Rizal jadi Menko Perekonomian. Pak JK nggak setuju. Nah, setahun lah baru kemudian, satu hari pada setahun kemudian saya dipanggil ke Istana Bogor. Di Istana Bogor itu sampai Mas Jokowi bilang, Mas Rizal ini nggak ada kopi atau kue pagi-pagi karena saya suruh keluar semua, takut bocor pertemuan kita. Dia bilang, Mas Rizal, saya minta tolong Mas Rizal bantu saya sebagai Menko Maritim. Saya bilang, Mas terima kasih, itu bukan bidang keunggulan saya. Saya ada daftar nama nih buat ini. Enggak, saya maunya Mas Rizal karena Mas Rizal orangnya berani. Yang kedua, ngerti masalah. Saya bilang, Mas, terima kasih, saya di luar aja pas perlu saya. Nah, akhirnya Jokowi dengan gaya Jawa banget, merendah banget. Mas Rizal, yang minta tolong itu bukan saya. Yang minta tolong ini rakyat Indonesia yang kepengen hidupnya lebih baik. Tapi dengan satu syarat ya, nggak lapor-lapor sama Pak JK. Karena menurut Rizal Ramli, Jokowi bilang pada dirinya bahwa yang menunjuk bukan Jokowi, melainkan rakyat Indonesia. Untuk itu, Rizal Ramli menyanggupi menjadi Menteri Jokowi, yang pada saat itu masa jabatannya hanya 1 tahun. Namun, banyak kalangan juga berpendapat pengangkatan Rizal Ramli sebagai menteri untuk meredam kritik-kritiknya pada pemerintah Jokowi saat itu. Dan banyak masyarakat menilai Rizal Ramli layak dimasukkan sebagai Menteri Kabinet Jokowi pada masa itu. Oleh karena itu, dengan penjagalan JK yang dinarasikan Rizal Ramli saat akan menjadi menteri baik di era SBY maupun Jokowi, toh pada saat itu di periode 2014-2019 Jokowi, JK juga wapres, tapi dia tetap bisa menjadi Menko Kemaritiman. Mungkinkah Rizal Ramli menarasikan dirinya seperti Gatot Nurmantio, di mana ingin menuai simpati publik dengan dirinya dijegal oleh JK di karir politiknya? Seperti Gatot Nurmantio juga menarasikan hal yang sama diberhentikan Panglima TNI karena seruan menonton film G30 SPKI. Untuk itu, dengan berbagai narasi yang dibuat oleh Rizal Ramli sendiri berkaca dari Gatot Nurmantio, apakah memang benar Rizal Ramli juga membidik tahun 2024, di mana dirinya ingin tetap diperhitungkan oleh publik di bursa capres, atau setidaknya menjadi menteri di pemerintahan berikutnya? Kita kira dengan berbagai narasi yang dilakukan oleh Rizal Ramli, tetap ada indikasi ke sana mencari panggung menuju 2024. Tentu supaya Rizal Ramli tetap diperhitungkan sebagai menteri atau tetap masuk bursa capres 2024.